tema kita persiapan menuju kematian. Itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Jadi apa kata Allah di sini, bahwasanya setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian dan hanya kepada Kamilah tempat kamu dikembalikan. Nah, kalimat ini, tafsiran ini sudah jelas bagi kita bahwasanya yang namanya hidup akan ada kematian. Kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana caranya, itu adalah rahasia Allah. Tapi kita butuh untuk mempersiapkan menuju alam itu. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melewati 4 fase alamnya. Yang pertama itu alam rahim. Alam yang kita lalui ini adalah alam dunia. Alam dunia ini adalah penentu untuk 2 alam berikutnya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Nah, bagaimana kita bisa sukses, nyaman, aman, dan bisa tenang di alam-alam berikutnya, itu tergantung alam yang kita jalani sekarang. Hanya saja beliau telah mengingatkan bahwa kubur itu selalu memberikan peringatan 5 kali dalam sehari. Terus, apakah teriakannya itu, apa peringatannya? Yang pertama, kubur menyampaikan, Ana baitul wahdah. Jadi apa kata kubur? Wahai calon penghuniku. Kita ini kan semua calon penghuni kubur ya. Nah, aku ini adalah di mana rumah tempatnya kesendirian. Nah, rumah tempatnya kesendirian. Kalau kita ngantar jenazah ke kubur rame-rame kan, tapi masuk ke dalam kubur itu kan sendiri. Jadi kubur sudah selalu mengingatkan bahwa aku ini tempat yang sendiri, maka carilah teman dari dunia. Apa itu? Bi qiraatil Quran. Jadi ternyata ini yang bisa menyelamatkan kita di dalam kubur itu bacaan ayat suci Al-Quran, yang itu yang menjadi teman untuk kita. Karena apa? Bacaan ayat suci Al-Quran ini membawa pahalanya masing-masing itu per huruf. Kemudian apalagi teriakan kubur, yang kedua dia meneriakan wa ana baitul zulma, wahai calon penghuniku, aku ini adalah di mana rumah yang paling gelap. Tidak ada yang gelap di atas dunia ini kecuali kubur. Kalau di atas dunia ini gelap, masih ada cahaya, secercah cahaya, baik itu dari bulan maupun dari bintang masih dapat kita lihat. Maka dia bilang, kubur mengatakan fawaniruni, bawalah cahayanya dari dunia. Bawalah cahaya dari dunia, fawaniruni, dengan apa? Bi qiyamul lail. Dengan apa? Bangun malammu gitu. Jadi apa maksudnya bangun malam? Tentu untuk beribadah gitu. Dengan bangun malam untuk sholat-sholat malam kita beribadah. Salah satu di antara sholat-sholat malam itu ada sholat tahajud, ya ada sholat hajat, apa saja yang kita lakukan. Yang namanya sholat malam itu dapat dilakukan setelah sholat isya. Fungsinya apa? Untuk menjadi cahaya di dalam kubur kita, karena kubur itu gelap sekali. Kemudian apa peringatan kubur, teriakan kubur, wa ana baitut turab. Aku ini adalah rumah yang terbuat dari tanah. Di atas tanah, di bawah tanah, depan, semua sekeliling kita tanah. Maka apa katanya? Fahmilu firas, bawa alasnya dari dunia. Apakah mungkin kira-kira kita membawa tempat tidur? Enggak ada alas sama sekali. Dia sudah mengingatkan, bawa alasnya dari dunia. Dengan apa? Bi'amalis soleh. Nah, gitu. Perbanyaklah berbuat amal soleh. Apa saja amal soleh itu? Baik itu sedekah, berbuat baik, membantu tetangga, patuh dan taat pada suami. Semua yang namanya perbuatan baik yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, itu namanya amal soleh. Nah, jadi itu yang kita persiapkan, karena itu yang akan menjadi alas kita di dalam kubur. Nah, maka apa kata kubur? Fahmilu, teriak, bawa bentengnya. Apa yang akan menjadi benteng? Maka katanya banyak-banyaklah membaca basmalah. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, mulai dari mau tidur sampai mau tidur lagi, mau tidur, bangun dan tidur lagi, maka awalilah semua aktivitas kita itu dengan basmalah.
Kemudian yang terakhir, apa kata kubur peringatannya kepada kita, wa ana baitu soal mungkar wa nakir, bahwa aku ini adalah di mana tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya. Maka persiapan jawabannya dari dunia. Apa yang harus kita persiapkan, kan gitu. Karena seperti yang tadi, satu saja benda yang kita punya, pertanyaan malaikat bertubi-tubi. Saking banyaknya sehingga dia nggak sanggup punya harta. Nah, karena memang di dalam kubur itulah kenyataannya kita akan ditanya. Salah-salah kita menjawab, azab akan kita dapatkan. Sementara kita nggak bisa kita persiapkan dalam artiannya kita menghafal-hafal apa ya pertanyaan malaikat, kan gitu. Kita kan nggak tahu. Tapi kubur sudah mengingatkan, persiapkan jawabannya agar apa? Saat kali aja malaikat mempertanyakan jawabannya yang tepat, kita diselamatkan. Dan tidak akan banyak pertanyaan berikutnya akan muncul. Selamat sudah fulan, engkau istirahat sampai waktunya dibangkitkan kembali. Apa itu? Banyak-banyaklah membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan malaikat. Jika terjawab, itu tidak mulut kita yang menjawab, semua anggota tubuh yang menjadi saksi. Mulut ini kan terkunci. Nah, untuk itu kalau kita selalu mempersiapkan semuanya jadi saksi. Sekarang mulut kita yang mengucapkan, hati kita yang meyakini, dan tubuh kita yang menjadi saksi. Kita selalu mengucapkan itu. Itulah yang akan menjawab nanti di alam kubur dan akan menyelamatkan kita insya Allah.